Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan kita rahmat, hidayah, inayahnya, yang mana kita pada pagi hari ini waktu Jerman dan sore hari waktu Indonesia masih terus diberikan keimanan dan nikmat-nikmat lainnya, itu nikmat Islam. Sholawat serta salam tercurahkan juga kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana telah membimbing kita, yang mana telah memberikan kepada kita, membimbing kita tentunya dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang saat ini. Ya. Izinkanlah saya pada hari ini untuk menyapa bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman sekalian yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa hadir pada pengajian rutin Kitab Al-Hikam yang akan disampaikan oleh Ustaz Haris Sanusi. Dan izinkanlah pula kepada saya untuk membacakan susunan acara pada kali ini. Acara pertama nanti akan dibuka dengan pembacaan surat Al-Fatihah. Selanjutnya akan ada pembacaan tahsin surat Al-Balad oleh Bapak Iskandar. Yang ketiga nanti ada penyampaian materi, tentunya oleh Ustaz Haris Sanusi. Selanjutnya akan ada tanya jawab, dilanjutkan dengan doa, dan akan ada sholawat yang dipimpin oleh Bapak Puji. Dan yang terakhir akan ada info-info tambahan dan juga penutup pastinya, insya Allah. Dengan saya melihat sudah banyak juga di sini yang bisa hadir dan sudah siap untuk memulai, dan sudah siap untuk mendengarkan materi, maka saya tidak akan berlama-lama lagi untuk memulai. Marilah kita mulai acara pembahasan kitab Al-Hikam karya dari Ibnu Athaillah dengan sama-sama membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Secara official acara kali ini telah dibuka dan akan lanjutkan pembacaan surah Al-Balad oleh Bapak Iskandar. Kepada Bapak Iskandar dipersilakan untuk menyalakan. Ya, persilakan. Kepada Bapak Iskandar kita membacakan surat Al-Balad. Dan selanjutnya akan ada penyampaian materi, yaitu acara inti pada pagi hari ini oleh Ustadz Haris Sanusi. Assalamualaikum Ustadz, sudah hadir ya? Sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Pak Ahmad, Ustadz. gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak Ustadz bagaimana? Pak Ustadz sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Syukurillah. Oke, kalau begitu Pak Ustadz,
Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, alhamdulillah rabbil alamin, alhamdulillah ala kulli halin, alhamdulillah bi kulli ni'matin tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah, Rabb, Tuhan pencipta sekalian alam, pencipta seluruh alam, segala puji bagi Allah dalam berbagai keadaan yang menimpa diri kita, dan segala puji bagi Allah atas sempurnanya nikmat yang ada pada diri kita. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haq bil haq wa hadi ila siratika mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Sahabat semua, kaum muslimin, dimanapun berada, nuhayyikum jami'an bidat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama senantiasa kita bersyukur kepada Allah dengan sebesar-besar syukur atas semua anugerah rahmatnya yang datang kepada kita terus-menerus, tidak berhenti, sesuai dengan janji dan jaminan Allah yang senantiasa melekat kepada setiap makhluk ciptaannya. Dan tentu kita senantiasa bersyukur dengan bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita merindukan syafaatnya, dan karena petunjuknya lah kita mendapatkan panduan, mendapatkan sunnah-sunnah yang insya Allah menyelamatkan bagi diri kita, bagi keluarga kita dalam menempuh perjalanan hidup di dunia yang sebentar. Ukuran sebentarnya bagi siapapun yang berumur 40, 50, 60, ataupun lebih kurang dari itu semua, merasakan bahwa perjalanan hidup di dunia ini sebentar banget. Hari-hari berlalu, sadar atau tidak sadar terasa begitu cepat. Dan karenanya mudah-mudahan umur yang sebentar, usia yang sementara ini mudah-mudahan ada dalam keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita menyadari betul bahwa insyaallah kita akan melanjutkan ke dalam kehidupan setelah kehidupan dunia ini. Dan begitu banyak kehidupan yang menanti kita, yang harus kita jalani fil yaumil akhir, dalam kehidupan akhirat. Nah, kehidupan dunia dibandingkan perjalanan nanti pada kehidupan selanjutnya illa qalila, sangat-sangat kecil sekali. Maka insyaallah dengan kesadaran itu, satu sisi kita bersemangat untuk mengisi kehidupan ini dengan amal soleh, dengan kebaikan, menjauhkan diri dari apapun saja yang sia-sia, yang buruk, yang tidak disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada saat yang sama, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa terus membimbing kita, memberikan hidayah kepada kita dalam kehidupan setelah kehidupan dunia ini insya Allah. Sehingga apapun yang terjadi dengan konstruk mindset pemikiran semacam ini, kita senantiasa optimis, kita senantiasa punya harapan yang besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berupaya untuk terus-menerus ada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istilah Al-Qur'annya fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita melanjutkan pembahasan kitab Al-Hikam Syekh Ibnu Athaillah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang insya Allah
menjadi pupuk bagi iman kita sehingga makin kuat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Iman akan menjadi kuat ketika ia mendapatkan pengetahuan-pengetahuan, informasi-informasi yang kita dengar, yang kita saksikan, yang berasal dari pembacaan kita terhadap petunjuk Allah dan Rasulullah SAW, juga pembacaan kita terhadap fenomena-fenomena yang terjadi di sekeliling kita, sehingga akal itu akan memberikan informasi kepada jiwa, jiwa menjadi tenang, dan kolbu menjadi tercahayai dengan itu sehingga makin kokoh, makin kuat. Sehingga kolbu yang aslinya labil, tidak stabil, bolak-balik, menjadi ajek, menjadi mantap. Itu yang disebut dengan yakin. Menjadi yakin sampai pada derajat akul yakin. Maka penting sekali majelis ilmu seperti ini untuk menambah informasi, pengetahuan kepada akal kita sehingga insya Allah menjadi membuat jiwa kita tenang dan mencahayai kolbu kita. Bapak Ibu sekalian yang rahmatullah SWT, kita lanjutkan pasal yang ke-6 dan yang ke-7. Saya izin share filenya. Ketika bulan yang lalu kita membahas terkait dengan iman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Pengaturan Allah Subhanahu wa taala yang sempurna, tiada cacat. Apapun yang terjadi di dunia ini sempurna dalam pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Dalam timbangan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Juga di bulan yang lalu kita diberikan satu hikmah bahwa yang paling utama adalah mengupayakan sesuatu yang tidak dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketaatan, kepatuhan kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Untuk bisa patuh, untuk bisa taat, kita butuh yang namanya iman. Kita butuh yang namanya iman kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengisi kolbu kita, yang mengisi hati kita. Nah, maka ketika orang bisa patuh luar biasa, taat luar biasa terhadap petunjuk Allah, maka itu adalah rizki yang paling besar, rizki yang paling agung, dan tidak ada bandingannya dengan semua nikmat-nikmat dunia yang Allah berikan kepada semua makhluk ciptaannya, termasuk kepada orang kafir ataupun dan juga pada orang beriman. Contoh sederhana, misalkan Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadis sahih, Mas Ahmad pernah nggak nih sedekah 1 ekor kuda? Pernah nggak? Kuda belum pernah, Ustaz. Belum pernah. Kira-kira 1 ekor kuda yang bagus itu bisa harganya katakanlah 50 juta. Itu yang standar ya. Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadis sahihnya, Mas Ahmad bisa dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala bersedekah tidak hanya 1 ekor kuda yang harganya 50 juta, tapi 100 ekor kuda. Masya Allah. Jadi kalau 100, kalau 50 juta kayak 100 berapa tuh Bang Ahmad? 50 juta, 100 berarti 5 miliar. Oh, 500 juta. 5 miliar ya? Kalau 10 aja. Itu Mas Ahmad bisa sedekah 5 miliar setiap pagi dan sore. Masya Allah. Itu Rasulullah menyampaikan barang siapa orang yang mengucapkan di pagi harinya atau di sore harinya kalimat Alhamdulillah sebanyak 100 kali. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Ketika ia zikirkan 100 kali, Rasulullah menyampaikan di sisi Allah ia bagaikan orang yang
berinfak, bersedekah 100 kuda perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kuda perang itu harganya pasti nggak 50 juta karena memang kudanya tangguh, spesial, didedikasikan untuk peperangan ya, dimiliki oleh militer. Itu adalah perumpamaan-perumpamaan yang begitu banyak yang disampaikan Rasulullah SAW terkait dengan bedanya amalan batin dan amalan zohir. Alhamdulillah bagi lisan kita sederhana, ringan betul. Tetapi di sisi Allah, Masya Allah, itu nilainya besar. Kita sudah sangat paham sholat 2 rakaat sebelum subuh itu pahalanya seperti dunia dan seisinya. Jadi demikian luar biasa ya optimisme, harapan yang diberitahukan oleh Rasulullah SAW kepada orang-orang beriman terkait dengan keagungan, kemuliaan di yaumil akhir di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan kehidupan dunia yang kita jalani yang sebentar dan sementara ini. Itu yang mesti kita sama-sama pahami ketika kita patuh kepada Allah itu zikir alhamdulillah, apalagi sholat. Nah, kalau Anda sudah sholat subuh, bentar lagi di Bremen sholat zuhur, di Jakarta sudah sholat asar menjelang sholat maghrib, maka sesungguhnya sholat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala begitu luar biasa. Bahkan hadiah ibadah sholat ini diberikan langsung perintahnya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beruntunglah orang yang dimudahkan, dimampukan untuk taat kepada Allah. Maka ini yang menjadi parameter ukuran-ukuran ilahiyah dari Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semua. Contohnya parameter ini ada satu saat Rasulullah SAW dengan para sahabat sedang duduk-duduk, lalu lewatlah seorang pemuda. Pemuda ini ditanya oleh Rasulullah kepada sahabat, profil pemuda ini wangi, berlente, seorang yang dikagumi, tokoh masyarakat. Lalu lewat di hadapan Rasulullah dan para sahabat. Bagaimana pendapatmu tentang laki-laki ini? Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kalau dia bicara pasti didengar. Dia pasti akan dikagumi orang. Dia ini orang yang kalau melamar orang, itu mesti diterima lamarannya. Oh, Rasulullah terdiam. Berikutnya lewat seorang laki-laki. Dengan profil dalam pandangan para sahabat, itu biasa-biasa saja. Tidak dipandang kalau lewat, tidak menarik katakanlah. Lalu bagaimana pendapatmu terkait dengan pemuda ini ya Rasulullah? Kalau dia minta sesuatu itu gak akan dikasih. Juga kalau ia melamar mesti ditolak. Lalu laki itu berlalu. Lalu Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabat, sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, lelaki yang kedua ini lebih disukai Allah Subhanahu wa taala dibanding lelaki yang pertama. Karena kadang manusia memiliki parameter yang kasat mata. Parameter-parameter keduniaan. Namun Rasulullah SAW menggunakan parameter ilahiyah melihat kondisi apapun saja. Nah, maka sahabat semua, mudah-mudahan kita menjadi ahli taat. Tidak hanya ahli taat, menikmati ketaatan. Tidak hanya menikmati ketaatan, merasakan lezatnya taat. Lezatnya berbuat baik kepada suami, kepada istri. Lezatnya berkasih sayang kepada anak-anak. Lezatnya memberikan senyuman. Lezatnya mengucapkan salam. Lezatnya ngangeninnya silaturahim. Yang hari ini boleh jadi terkendala karena ada pandemi. Lezatnya bersedekah, lezatnya berdoa, dan semua aktivitas yang lain. Yang ini hanya bisa dirasakan bagi orang yang memiliki iman.
kepada Allah Subhanahu wa taala. Semalam saya bersilaturahim dengan seorang kepala rumah tangga usia 54 tahun. Nah, jadi kalau di Jakarta itu di daerah Jakarta Selatan, Rio Dalam, dekat Pondok Indah ya. Kalau ada yang orang Jakarta. Rumahnya Masya Allah luas sekitar 400 meter. 400 meter ya, kalau kendaraan di garasinya muatlah untuk 4 mobil. Saya datang silaturahim karena pernah bertemu di Masjid Raya Pondok Indah, silaturahim dengan protokol kesehatan, dan ia menyampaikan bahwa saat ini ia sangat kalut, galau, otaknya mentok, nggak bisa dipakai mikir, pusing dan dilanda cemas luar biasa. Cemas karena apa? Saat ini salah satunya cemas dengan COVID-19. Dia betul-betul khawatir terkena COVID-19. Dia melakukan satu proteksionis yang luar biasa terhadap lingkungannya. Kecemasan tiap hari sampai nggak bisa tidur, kurang makan, dan lain sebagainya. Inilah satu kondisi jiwa yang terjadi pada seseorang, walaupun pada saat yang sama ia tinggal di satu tempat yang sebenarnya sangat nyaman. Sangat nyaman, luas, dingin, ber-AC, di tempat yang strategis. Tapi itulah kondisi jiwa yang terjadi. Maka ini bisa terjadi kepada siapa saja. Orang secara zahir terlihat baik-baik saja, tetapi menurut penelitian dari Hawkins, 85% orang itu mengalami tekanan hidup. Punya stresor, 85%. Jadi kalau ada di Zoom ini berapa orang? 20 orang. Kalau ada 45% berarti 16-nya hidup dalam tekanan. Masya Allah. Hidup dalam kondisi tertekan. Maka salah satu cara untuk merilis ini adalah doa. Masya Allah. Pintu untuk merilis kondisi ketertekanan adalah dengan doa. Nah, pasal ini diingatkan Syekh Ibnu Athaillah, la yakun ta'akharu amadal ata mal ilha fil du'a mujiban liyasika fa huwa min alaka al ijabah fi ma yakhtaru laka la fi ma yakhtaru li nafsika fil waqti alladhi yurid la fi waqti alladhi turid. Syekh Ibnu Athaillah menyampaikan, janganlah karena kelambatan masa pemberian Allah kepadamu, padahal kamu telah bersungguh-sungguh berdoa, membuat kamu berputus asa. Sebab Allah menjamin untuk menerima semua doa. Tentu menurut apa yang dipilihnya. Dipilih Allah Jalla Jalaluhu untuk kamu, tidak menurut kehendak kamu. Dan pada waktu yang ditentukan Allah Jalla Jalaluhu, tidak pada waktu yang kamu tentukan. Nah, kadang orang tuh ketika mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan harapannya, tidak sesuai dengan rencananya, tidak sesuai dengan kehendaknya, maka seseorang yang beriman mengangkat tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengangkat tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa agar dan ia memprasangkai mudah-mudahan keinginan harapannya itu segera terkabul. Dan kadang karena ia terus berdoa dan kok nggak kelihatan hasilnya, boleh jadi orang putus asa. Saya kok udah doa, kok nggak dikabul-kabul ya? Kapan ya dikabulkannya? Jangan membuat kamu putus asa. Sebab Allah menjamin menerima semua doa. Oke. Nah, seseorang lupa posisi doa dalam ibadah kita.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya kepadamulah kami menyembah. Jadi salah satu bentuk ibadah adalah doa. Nah, kadang orang itu galau dengan, ya Allah, Engkau kan sudah berjanji kalau doa dikabulkan, kapan dikabulkannya? Engkau kan berjanji akan menolong orang-orang yang beriman, kapan ditolongnya? Nah, seperti itu. Ada harapan-harapan tersembunyi dalam hati yang tidak terkatakan ketika seseorang berdoa. Nah, maka Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang risau terhadap hasil doa itu adalah kolbunya. Jadi kolbu seseorang itu khawatir, risau, galau, terbolak-balik, ya Allah kapan ya dikabulkannya? Kapan datangnya pertolongannya? Kapan datangnya kemudahannya? Dan itulah yang membuat seseorang galau dalam doanya. Bahkan berputus asa, padahal kita mengetahui, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wa idza a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku, katakanlah bahwasanya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengijabahi doa orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu dalam kebenaran. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa setiap doa dikabulkan dan menyatakan bahwa Allah itu dekat. Sedekat apa? Kadang orang bertanya seperti itu. Bahkan terkait dengan kedekatan Allah di Al-Quran dipakai berbagai macam redaksi. Dalam surat Al-Mujadalah disampaikan, kalau kamu berdua, maka Allah yang ketiganya. Kalau kamu berempat, maka Allah yang kelimanya. Atau dalam jumlah bilangan yang lebih banyak, kalau kita 25 orang, berarti yang ke-26-nya adalah Allah Subhanahu wa taala. Demikian frase yang Allah sampaikan kepada kita agar manusia mengetahui bahwa Allah itu dekat. Bahkan dalam ayat yang lain, dalam surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, innallaha yahulu bainar mar'i wa qalbihi. Sesungguhnya Allah itu ada di antara orang dan hatinya. Jadi Allah tahu betul apa yang diinginkan, diharapkan oleh Mas Ahmad dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan lebih dahsyat lagi, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan aku lebih dekat dari urat lehermu sendiri. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kedekatannya wa huwa ma'akum ainama kuntum, dan Allah di mana berada bersama kamu dimanapun engkau berada. Nah, kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala ini dihadirkan dalam ayat-ayatnya sehingga ketika kita berdoa kepada Allah, kita menghadirkan muraqabatullah, kedekatan kepada Allah. Sehingga doa yang kita panjatkan adalah bentuk bentuk penyerahan diri terhadap semua keputusan-keputusan Allah, ketetapan-ketetapan Allah, kehendak-kehendak Allah pada diri kita. Jadi kita tuh doa karena Allah Maha melihat, senantiasa bersama kita, lebih dekat dari urat leher kita, ada berantara diri kita dan hati kita, membersamai kita di mana berada, sehingga ketika kita berdoa itu adalah bentuk penyerahan kepada Allah, penyerahan diri. Maka suatu saat seorang Baduy dilihat Rasulullah SAW berdoa sambil teriak-teriak, doa sampai dengan suara keras. Maka Rasulullah mendatanginya dan mengatakan kepada orang Baduy ini, sesungguhnya Allah itu dekat
Jadi kalau kamu berdoa tidak usah teriak-teriak. Tidak usah kencang-kencang, Allah mendengar apa yang kamu ungkapkan. Demikian Rasulullah SAW menyampaikan kepada orang Baduy ini. Maka dikatakan dalam ayat yang lain surat Al-A'raf ayat 105, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Berdoalah kepada Rabbmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Jadi kalau orang, Syekh Ibnu Athaillah itu menyampaikan bahwa konstruk dari doa itu adalah penyerahan, bukan menuntut. Maka disampaikan ketetapan Allah adalah mutlak. Tidak sedikit pun terikat dengan kehendak kita, doa kita, dan amalan-amalan para abdinya. Kalau kita berdoa sebagai penyempurnaan pengabdian kita kepada Allah, ketika Allah memberikan pengabulan, maka itu mutlak ada dalam amar Allah Subhanahu wa taala, keputusan Allah Subhanahu wa taala, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kapan terjadinya, di mana terjadinya, bagaimana peristiwanya, itu semua mutlak ada dalam ketetapan dan keputusan Allah. Tugas kita menyempurnakan pengabdian kita terhadap kehendak-kehendak, keinginan-keinginan dan harapan kita dengan berdoa. Tadarruan wa khufyah. Dengan lemah lembut, dengan santun. Dan hak kita sebagai orang yang berdoa adalah ridho dengan apapun keputusan, ketetapan Allah setelah kita berdoa. Barang siapa ridho dengan keputusanku, maka aku pun ridho dengannya. Bukankah ridho Allah yang kita tuju dalam kehidupan di dunia ini? Hanya harus kita pahami. Manusia itu hanya melihat kepada satu doa. Oke. Jadi kalau Bang Ahmad berdoa, yang Bang Ahmad pikirkan, rasakan doanya sendiri, ya kan? Doa. Sedangkan Allah menerima kedatangan semua doa dalam satu waktu dari banyak manusia dengan keinginan ragam, macam-macam. Nih, saya berikan gambar contohnya. Nah, ini gambar apa Bang Ahmad nih? Ini Gambar kelinci, Bang. kelinci dikelilingi, Masya Allah, wortel banyak banget itu. Iya, benar. Jadi permintaan itu, doa itu seperti wortel tuh, datang banyak. Kira-kira mana yang dipilih ya, gitu ya? Tiap hari orang berdoa kepada Allah dengan berbagai macam hajat, ya kan? Apakah mungkin semuanya diberikan sama? Padahal kursi gubernur cuma satu. Posisi satu, jabatan satu, tapi yang ngelamar banyak. Di perusahaan menerima karyawan 10, yang melamar 1000. Itu yang berdoa untuk diterima 1000 orang. Ya Allah, terima lamaran kerja saya. Ya Allah, terima lamaran kerja. Semuanya zikir, semuanya baca Quran, semuanya istighfar, sholat, sedekah, untuk bisa mendapatkan posisi di salah satu tempat di mana dia ingin bekerja. Tapi apakah perusahaan mampu menerima itu semua? Enggak sanggup, karena perusahaan cuma minta 10 dari ribuan yang melamar. Tapi dahsyatnya Allah Jalla Jalaluhu, Allah yang maha besar, janji Allah, Allah mengabulkan semua doa. Masya Allah. Maka ketika Allah itu malu apabila ada orang berdoa mengangkat tangannya, sebelum jatuh ke pahanya, doanya tidak dikabulkan. Allah malu.
Allah Al-Ghaniyul Hamid, Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Allah menjanjikan pengabulan doa sebelum tangan menyentuh pahanya. Jaminan pengabulan doa sudah Allah berikan. Nah, jadi Bang Ahmad, berdoalah gitu kan. Dan ini yang mesti kita terus-menerus upayakan. Bahwa semua doa dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan, sesungguhnya seorang hamba yang berdoa itu tidak akan luput dari salah satu 3 perkara. Ada kalanya disegerakan terkabulnya doa. Ada kalanya disimpan oleh Allah untuk di akhirat. Atau dicegah dia dari keburukan yang semisalnya. Jadi tidak pernah rugi orang menyempurnakan doanya. Dengan santun, dengan lemah lembut meminta kepada Allah. Bayangkan orang berdoa dicegah dari keburukannya. Masya Allah. Disimpan di akhirat atau disegerakan terkabulnya doa. Jadi sahabat semua kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan pelit doa. Jangan pendekkan munajat Anda, perpanjang munajatnya, perpanjang doanya. Kenapa? Doa semuanya dikabul. Semuanya terkabul, bahkan doa bisa dikabulkan berupa tercegahnya kita dari keburukan-keburukan yang tidak kita ketahui. Masya Allah, itulah salah satu nikmat yang diberikan oleh Allah bagi orang yang berdoa. Kalau kita tahu konstruksi seperti ini, maka kita tidak akan pernah lemah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diingatkan di pasal yang ke-7, la yushakkikannaka fil wa'dil adamul wuqu'ul mau'id. Jangan sampai meragukan kamu terhadap janji Allah karena tidak terlaksana apa yang dijanjikan. Wa in ta'ayyana zamanahu li alla yakuna dzalika qadhan fi basaratika wa ikhmadin li nuri sariratika. Supaya keraguan itu tidak merusakkan mata hati kamu dan tidak memadamkan cahaya batin kamu. Artinya apa? Kadang karena dia fokus pada inginnya, harapnya, targetnya, lalu dia berdoa kepada Allah, melakukan begitu banyak kebaikan, dia fisikar, dia bersedekah dan sebagainya, agar doanya dikabulkan, dan ternyata hasilnya, takdirnya terjadi tidak sesuai dengan harapannya. Nah, berbahaya karena bisa meragukan janji dan jaminan Allah sehingga imannya bisa menjadi lemah. Dan ini yang diingatkan oleh Syekh Athaillah bahwa doa kita itu adalah untuk penyerahan kepada Allah. Ini contoh kasusnya, suatu saat Rasulullah SAW sudah rindu setelah berhijrah, pingin kembali ke Mekah, pingin melihat kampung halamannya, ingin ada di sisi Ka'bah, semuanya rindu, ya Rasulullah, kapan ya kita ke Mekah dari Madinah. Lalu ada turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq. Sungguh benar Allah Subhanahu wa taala mimpi yang Allah berikan kepada Rasulnya, la tadkhulunnal masjidal haram. Pasti kamu akan masuk ke dalam Masjidil Haram insya Allah dengan kuasa Allah, aminin, dalam keadaan aman, muhalliqina ru'usakum, dengan mencukur rambut-rambut kepala kalian, waqassirin wala takhafun, dan dalam keadaan tidak takut, fa'alima lam ta'lamu. Dan Allah mengetahui apa yang para sahabat dan Rasulullah SAW alami, wa ja'ala min duni dzalika fathan qariba. Dan setelah itu Allah akan berikan kepada kalian fathan, kemenangan yang dekat. Nah, maka Rasulullah SAW dan para sahabat bersiap. Oh, senang sekali ketika turun ayat ini. Maka mereka bertanya, ya Rasulullah, kapan kita kembali ke
Mekah. Maka Rasulullah memerintahkan, yuk kita pergi umroh, niatnya umroh. Berangkatlah para sahabat setelah hijrah itu, beberapa tahun setelah hijrah, kembali umroh ke Mekah, ke kampung halaman yang ia rindukan. Berita ini terdengar oleh kaum musyrikin di kota Mekah. Maka mereka rapat, mengadakan pertemuan, dan bersepakat untuk mencegah Rasulullah SAW dan para sahabat di Hudaybiyah. Maka dicegatlah Rasulullah, padahal sudah tinggal beberapa kilometer menuju Ka'bah Baitullah untuk menunaikan hajat mereka, niat mereka, melepaskan kerinduan, kangennya ke kampung halamannya kota Mekah Al-Mukarramah yang ditinggalkannya. Setelah hijrah itu terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Dan dalam perjanjian itu isinya Rasul dan para sahabat diminta untuk tidak umroh, tidak memasuki kota Mekah, tidak beribadah di sana, tidak tawaf di sana. Padahal niat mereka, Rasul dan para sahabat, tidak berniat berperang, mereka tidak membawa peralatan perang, mereka niat dalam keadaan damai, pingin tawaf, pingin sa'i, pingin masuk ke kampung halamannya kota Mekah Al-Mukarramah. Rasulullah SAW akhirnya menerima perjanjian Hudaybiyah ini. Namun para sahabat yang mulia sebagian besar menolak keputusan Rasulullah dalam artian tidak menerima begitu saja. Sampai sahabat Umar bin Khattab datang bolak-balik